Membayangkan apa yang Mbak Sri pikirkan, apa yang Mbak Sri rasakan ketika ada di penjara 13 bulan itu, Mbak? Ya, serba bingung aja. Anak-anak gimana, kehidupannya gimana, sekolah gimana, kan tidak tahu. Anak-anak juga jarang datang. Kalau datang kan nanti kalau dapat pinjaman dari teman baru saya datang nengok. Gitu aja kan, tidak sedikit. Terus daripada buat nengok kan mendingan buat makan sehari-harinya. Itu aja juga pinjam kanan kiri. Dan selama itu teman-teman di tempat karaoke atau bos tempat karaoke itu tidak pernah menghubungi Mbak Sri sama sekali, ya? Ya ada teman yang bantu anak-anak ngasih uang sedikit buat makan gitu aja. Tapi kalau bosnya enggak. Sampai sekarang juga belum pernah ketemu bosnya lagi? Tidak pernah. Sekarang tidak pernah. Masih mau ketemu tapi Mbak Sri masih mau memarahi, marah-marah atau masih mau menuntut apa? Saya membayangkan Anda masih itu Kepinginnya gitu tapi tidak bisa. Mau marah, mau menuntut, mau apa Mbak Sri ke bos Anda ini yang sudah mengorbankan Anda? Ya kepinginnya marah aja. Nah, hanya gini pengorbananku sama kerjaan terus dibalasnya kayak gini gitu. Sudah berapa tahun lagi Mbak Sri kerja sama bos ini? 2 tahun. Sudah 2 tahun bekerja. 2 tahun kerja aja. Gaji juga 700. Itu aja udah dibuat kayak gini gitu. Sambil sekarang menunggu proses 5 juta uang yang merupakan hak dari Mbak Sri, negara harus membayar 5 juta itu. Adakah proses yang lain atau memang menurut Anda kalau dari sisi hukum memang sudah selesai menutup buku di sini? Ya, kita hanya mengawal sampai haknya Bu Sri itu sampai ke tangannya Ibu Sri. Itu juga sebagai ganjaran bagi penegak hukum yang tidak profesional atau berpihak kepada satu kepentingan dalam tanda petik. Kalau Anda bisa sebutkan siapa saja, kita tentunya tidak bicara institusi tapi oknum-oknum. Tapi di mana saja nih, bagaimana siapa saja loophole atau oknum-oknum di institusi-institusi mana saja yang kemudian membuat Mbak Sri menjadi korban? Ya kalau menurut saya mulai dari kepolisian sampai pengadilan ya yang memvonis Ibu Sri bersalah. Karena sebenarnya itu hal yang sangat dasar sekali gitu. Dan sudah dibuktikan di pengadilan, tapi entah kenapa putusan itu seperti itu. Ya perkaranya terus berlanjut sampai putusan pengadilan. Bersyukur Mahkamah Agung kemudian membebaskan gitu. Jadi di setiap tahapan proses hukum itu selalu ada ada menduga keras, ada rekayasa di setiap tahapan kasus. Ketika diperiksa di polisi, di kejaksaan sampai di pengadilan. Karena kan tidak sulit, kalau menurut kami itu tidak sulit karena ibu ini kan bekerja, dia pekerja gitu. Sementara pasal yang digunakan itu kan mempekerjakan orang lain, mengeksploitasi ekonomi katanya. Apa yang diuntungkan oleh Ibu Sri ini itu eksploitasi yang seperti apa? Itu sudah terbukti tidak ada. Dia hanya menerima upah sebesar 700.000 rupiah setiap bulannya. Gitu. Dan itulah yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dan Rara itu yang menerima upah juga dari karaoke itu. Anak di bawah umur yang dipekerjakan, yang dipekerjakan oleh Mbak Sri. Justru kan harusnya pengusahanya yang memberikan upah kepada anak itu. Dan 2 orang ini masih bebas sampai sekarang. 2 orang ini masih bebas dan saya rasa itu tanggung jawab kepolisian lah untuk menegakkan hukum itu dengan benar. Gitu. Ini sudah jelas, pengadilan Mahkamah Agung sudah menyatakan Bu Sri Mulyati tidak dapat dipersalahkan untuk bertanggung jawab terhadap kasus yang dideritanya. Dan bahkan putusan Mahkamah Agung menyebutkan yang bertanggung jawab itu adalah Joni sebagai manajer dan Santoso sebagai pemilik. Itu yang dikatakan bertanggung jawab. Kalau itu pun ditafsirkan sulit oleh kepolisian hari ini ya silahkan saja gitu. Masyarakat yang menilai. Baik. Uang 5 juta itu Mbak Sri itu jumlah uangnya atau ada hal lain yang Anda inginkan dengan uang 5 juta itu? Memang jumlahnya tentunya akan sangat berarti, berguna untuk Mbak Sri dan keluarga. Tapi adakah simbol lain dari uang itu untuk menunjukkan, membersihkan nama Mbak Sri, untuk menunjukkan memang bahwa Mbak Sri tidak melakukan apa yang dituduhkan, untuk menghilangkan mungkin ada orang yang berprasangka buruk? Iya, itu artinya. Kan memang saya tidak bersalah, tapi kan
masih jalani segitu lama nih, walaupun itu 1 tahun, tapi kan sama aja membuang kumpul sama anak-anak nyari uang gitu. Ya senang. Yang akan terus membekas, Mbak. Ya. Pengalaman hidup yang tidak mungkin bisa digantikan oleh apapun.